Dari Madura saya ke Surabaya itu jualan kelontong yang bawa-bawa minuman limun itu dari terminal ke pelabuhan Petarung menjajakan MMA jualan bakso. Ya, ya sama, sama. Aduh, sama iya. salaman dulu dong. Nah gitu. Beda, bener guys, beda, beda. Ini mitra sedulur RKS ya, beda. Tangannya petarung sama Iya, jarinya jempol semua. bener beda. Jadi pada titik terendah saya itu ketika anak saya yang kembar lahir. Hmm. Nah, itu dari istri saya, bukan saya yang melahirkan, nah, tapi istri saya Bisa ya. itu lahir. Anak itu harus di rumah sakit lama, jadi membutuhkan biaya sangat banyak. Saya Eh, pinjam sana, pinjam sini, terus eh. sama saudara udah nggak dipercaya karena kebanyakan minjem kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96.4 FM Radio Kota Santri, media informasi, aspirasi, dan edukasi Anda. Oke deh, luar biasa malam hari ini ya. Radio Kota Santri tentunya bisa menghadirkan ini salah satu petarung yang nantinya akan meramaikan acara One Pride TV One. Oke, malam hari ini Radio Kota Santri kedatangan tamu. Ini beliau selaku petarung MMA One Pride yang jelas nanti mitra RKS bisa tanya secara langsung dan berbagi pengalaman ya, Mas? Ya, betul. Oke, kita langsung perkenalkan dulu nih ya untuk Mas siapa Mas? Suwardi. Ya, Oke. jadi nama saya Suwardi. Aha. Suwardi yang lebih dikenal atau lebih familiar bagi kalangan petarung itu julukannya Becak Lawu. Becak Jadi Lawu. Suwardi Becak Lawu gitu. Oh gitu. Saya masih aktif bermain di One Pride MMA King Size New Aha. di kelas 56,7 atau flyweight, dan sekarang Aha. masih menjadi juara nasional kelas 56,7 Sampai sekarang? sampai sekarang alhamdulillah dari 2016. Oke deh. Ini Mas Suwardi Ya, gimana? betul. Datang di Pekalongan nih. Pada hari apa ini? Tadi siang Tadi siang. berangkat dari Jakarta, Hmm. dikabarin bahwa tim saya kan juga akan bermain di One Pride King Size New besok tanggal 7 di alun-alun Pekalongan ya. Nah, itu ada 2 orang dan saya harus mendampingin mereka bermain dan sekaligus katanya kalau bisa coaching klinik di hari Sabtunya sekaligus menginspirasi masyarakat Pekalongan gitu. Oke, luar biasa. Baik ya, tentunya untuk Anda mitra RKS, ini kita nanti akan ngobrol banyak seputar dunia MMA ya. Betul. Ini tentunya salah satu bela diri yang kayaknya komplit ya. Komplit. Ada pukulan, ada tendangan, Bantingan, ada bantingan, kuncian, semuanya ada. semuanya ada. Ini saya benar-benar tegang gimana ya? Karena kayaknya aduh luar biasa ya. Santai aja bro, santai. Kita seumuran ini ya Mas ya. Iya, semua. Tapi jangan ngajak sparring Mas. Saya nonton aja berarti. Gimana Pekalongan? Pekalongan tadi mungkin karena datangnya agak sore jadi belum bisa nikmati secara Gitu. lebih luas ya, karena kita nyampe langsung ke hotel baru makan sedikit gitu. Oh, berarti belum kemana-mana. Belum mencicipi nasi megono? Belum. Oke. Yang ada begini doang. Iya deh. Ini kayaknya belum apa namanya belum sah ya kalau belum sah. mencicipi nasi megono. Ya. Gitu. Iya, baru sampai hotel cuman makan pecel doang tadi. Gitu. Nah, habis itu ke sini. Udah. Oke deh. Ini mitra RKS juga lagi mendengarkan siap. Siaran kita ya di 96.4 FM. Dan untuk mitra RKS kita ingatkan ya, tanggal 7 dan tanggal 8 ya. Ini spesial di alun-alun Kajen. Tentunya mitra RKS, warga Pekalongan dan sekitarnya bisa menyimak secara langsung nanti live One Pride MMA ya. Tapi Mas Suwardi beliau ternyata tidak tanding. Ya, tapi saya akan memberikan coaching klinik nantinya. Oh gitu. Kita nanti akan bagi-bagi tips untuk terutama buat orang-orang yang kerja, bagaimana kita membela diri dalam kehidupan sehari-hari, dan para mungkin cewek-cewek yang mungkin kerja pulangnya malam, bukan kerja malam ya, pulangnya malam. Itu jika terjadi ya amit-amit ya, jangan sampai lah. Ya jangan sampai kita bisa membela diri gitu. Oh gitu. Iya.
Dan tentunya juga generasi muda. Ya. Generasi muda ini harapan juga dengan adanya kegiatan-kegiatan positif, salah satunya Betul. olahraga, bela diri, di samping menguatkan fisik, ya kan? Fisik, sehat, Sehat. jago, Aha. berprestasi. Betul Betul sekali. sekali. Iya deh. Dapat uang lagi. Dapat uang. Iya ya. Iya dong. Selama jadi petarung? Kaya saya. Tapi gimana nih? Sebelum jadi petarung, mungkin beranjak dari apa namanya? Saya dulu soalnya latihannya nari sih, Mas. Sama, Mas, sama. Apa ya? Iya, saya dulu waktu sebenarnya begini. Gimana? Saya cuma lulus SMP. Aha. Di SMP itu yang bener, Mas. serius demi Alek lah pokoknya. Gitu. Yang bener. Betul sekali. Saya cuma lulusan SMP karena ya mohon maaf Bapak Ibu, kehidupan kami kurang begitu bagus seperti teman-teman yang lain. Kita aslinya mana sih, Mas? Magetan, Jawa Timur. Ya. Nah, itu tergolong keluarga miskin dan cuma bisa sampai SMP doang. Dan gitu. Di SMP itu pun saya aktif banget nari, Mas. Karena begitu ada lomba Agustusan atau lomba antar siswa gitu saya dijagoin buat sono nari. Oh, berarti besok jangan tarung, Mas, kita. Ya udah lupa, Mas. Kita nari aja. Udah lupa. Ya, udah lupa. Biarkan yang lain pada tarung dah. Kita nari-nari aja. Nah, kemudian saya merantau ke Madura, itu jualan bakso, di sana ikut orang. Gak, yang bener. Betul sekali. Masa Mas Wardi jualan bakso? Iya, ikut ke orang, jadi kita setoran gitu. Terus dari Madura saya ke Surabaya itu jualan kelontong yang bawa minuman limun itu dari terminal ke pelabuhan. Petarung MMA jualan bakso? Kan sebelum. Gitu. Sebelum tarung. Nah, Pras, padahal saya salah satu pecinta bakso ya. Ini kayaknya gimana coaching kliniknya tambahin aja nih. Oh iya, cara membuat bakso yang baik ya. Gitu ya. Oke deh. Juga. Nah, lalu dari Surabaya saya karena ibu katanya jangan tinggalin rumah dah, saya pulang ke Magetan, soal sepatu, pabrik sepatu, Mas. Kan di Magetan tuh terkenal dengan sentra kulitnya kan. Nah, saya kerja di pabrik sepatu buat ngesol nyatuin antara kulit sama solnya itu. Nah, kalau saya bikin umur berapa itu, Mas? Ya lepas SMP itu kan paling juga umur berapa itu? 15 tahun. Ya belasan gitu. Sebenarnya di bawah umur sih buat bekerja gitu. Tapi gimana kondisi kan? Kita harus survive, harus mesti bertahan, mesti dalam arti itu bisa membanggakan orang tua juga walaupun cuma sedikit gitu. Gitu. Nah, kemudian saya ke Cianjur kuli pasar. Mas yang bener, Mas. Bener sekali. Saksi hidupnya banyak sekali. Berarti lulus SMP habis itu ya mungkin karena faktor faktor tadi keluarga, kondisi, ekonomi memang yang kurang, jualan bakso. Ya apa aja yang penting kerja dapat uang halal gitu. Oh gitu. Kok bisa dari tukang bakso jadi atlet MMA? Masih panjang tuh Mas ceritanya, Mas. Oh, gitu? Ya. Kan dari waktu dari Ya, kelahiran tahun berapa sih, Mas? Saya 82. 82. Iya. Ini berarti saya 8 ya sama. Aduh. Salaman dulu dong. Gitu. Beda, bener guys, beda. Ini mitra sedulur RKS ya, beda. Tangannya petarung sama iya. Jarinya jempol semua. Bener beda. Salaman lagi deh. Ya. Sama aja, Mas, sama aja. Enggak, kerasa kayak besi bener tangannya. Enggak, ini dari perjalanan hidup Mas Wardi ya. Iya. Lulus SMP jualan bakso, sempat ya mungkin merantau juga. Betul. Merantau juga ke sana kemari nyari kehidupan. Yang ya cerita hidup orang kan nggak ada yang bisa ini ya ditebak ya. Tentunya perjuangan bisa masuk ke MMA gitu kan sebagai petarung profesional gitu kan. Ya saya yakin ada basic olahraga bela diri yang lain sebelum masuk ke situ. Ada sih pasti, samping kita juga punya yang namanya nekat tadi itu. Sebenarnya saya punya bekal bela diri, saya dari pencaksilat. Oh gitu. Dari salah satu perguruan historis Indonesia itu Persaudaraan Setia Ternate. PSAT. Ya PSAT. Oke, ini pecinta silat ya, Pekalongan tentunya. Nih ternyata pendekar kalau silat ya? Iya, pendek dan kekar ya. Iya ya, saya nggak nyambung ya. Aduh. Tapi kalau kita ngelihat di TV ya pada saat bertarung,
ini kayaknya beda yang ada di sini ya. Ini aslinya kayak gini Mas. Gitu ya? Iya kan. Bener. Kalau ditaruh itu udah orang lain itu, bukan Gitu saya ya? kayaknya gitu. Kayaknya gitu ya. Iya. Ini kalau saya wajahnya gimana? Udah sangar nggak nih? Petarung sekali Mas. Gitu ya? Nggak, saya pingin, saya yakin juga mitra RKS ya, warga Pekalongan juga yang menyimak acara ini pastinya juga penasaran. Ini pasti hal yang mengagetkan juga dari sosok Mas Wardi yang bisa mencapai ya titik puncak dari seorang ini ya petarung salah satunya dulu pernah ya meniti beberapa profesi. Ya saya bilang karir sih. Karir ya, karir. Saya ngantornya gali ke tanah juga. Bener Mas. Bener sekali. Mas bercanda deh. Ada fotonya juga saya tunjukin. Gimana ini? Nekatnya itu kok sampai segitunya? Jadi pada titik terendah saya itu ketika anak saya yang kembar lahir. Nah, itu dari istri saya, bukan saya yang melahirkan, tapi istri saya. Itu lahir, anak itu harus di rumah sakit lama, jadi membutuhkan biaya sangat banyak. Saya pinjam sana, pinjam sini, terus sama saudara udah nggak dipercaya karena kebanyakan minjem kali ya. Karena balik kan, iya gitu. Oh gitu. Pinjem lah, jangan utang. Sama aja sih, sama aja. Gitu. Terus di sosmed saya ngeliat pengumuman kalau ada nih katanya One Pride MMA. Jadi ini kesempatan untuk teman-teman yang bergelut di dunia martial art untuk bisa berkarir di sini. Wah, saya mikirnya saya udah nggak punya jalan lain nih. Mentok. Coba gitu kan. Ya, coba aja sambil nangis saya karena udah perutnya lapar kan. Coba gitu kan. Saya berangkat audisi dari Bogor ke Kelapa Gading tuh naik sepeda pancal. Karena saya nggak punya duitnya. Saya punya duit 10.000 itu untuk saya kasih anak saya buat beli susu yang murah itu. Untuk berangkat ke situ, untuk berangkat audisi. Saya punya duit 10.000, saya beliin susu. Tahun berapa Mas? Tahun 2015 akhir. Tahun 2015. Ya, itu saya berangkat dari Bogor menuju Kelapa Gading naik sepeda. Itu jarak jauh ya, itu sekitar hampir 50-an kilo kali ya. 50-an kilo naik sepeda. Itu saya masih ingat 3,5 jam. Gitu. Ya, karena turunan kan dari Bogor. Ini kok saya jadi terharu gitu ya. Iya. Dengar ceritanya. Ya, seperti itu perjuangan saya untuk menuju sampai sini. Lebay deh. Saya lebay nih, jadi meneteskan air mata, betul. Dan ada beberapa sutradara juga pengen ngangkat di film kan, cuma saya bilang jangan dulu, saya masih aktif di sini. Nanti begitu selesai silakan, aku bilang gitu. Luar biasa. Saya berangkat dan berharap kayak Bismillah, ini harapan saya satu-satunya karena saya sudah nggak punya harapan lagi untuk bekerja dimanapun. Kalaupun usaha juga saya nggak punya modal. Nah, akhirnya Bismillah saya berangkat sampai sono. Akhirnya karena saking nggak taunya pengetahuan saya tentang kedokteran ya, tes medisnya itu gagal. Karena di apanya itu berarti? Karena kecapean doang. Naik sepeda. Kirain apa gitu kan? Apa nafasnya, apa jantungnya, apa paru-parunya, ternyata kecapean. Ya, terus saya kan ya kurang gizi juga ya kan? Pastinya. Tapi di situ udah dilihat. Enggak, ini terus terang ya. Ini apa ya? Saya semalam itu ya mikir, ini saya siaran bareng sama petarung gitu kan. Pikirannya kan smart gitu kan. Terus bener-bener ini ganas gitu. Ternyata tukang bakso. Iya kan? Terus kabel. apa namanya? Audisi naik sepeda. Iya, tapi itu mungkin cuman saya kali, karena yang lain kan berangkat dari petarung amatir ya, mereka yang pernah berlaga di Porda, PON gitu, yang pertandingan amatir. Nah, sedangkan saya langsung nggak ada amatirnya, langsung main petarung bener-bener alam nih. Iya, bener-bener. Iya. Bismillah, saya berangkat ke sana untuk ngerubah nasib gitu. Dan dokternya bilang, Mas nggak usah lebay dah, Mas cuma istirahat sebentar, tidur setengah jam, nanti kembali lagi saya tuh. Begitu dites, udah normal gitu. Nah, dan alhamdulillah saya pulang tuh bawa B+ nilai saya, tinggi tuh. Terus seneng banget. Cuma luar biasa. Ada satu hal lagi yang lucu kan. Si inspektur pertandingan Fransino tuh nanya, Mas Wadi kesini ngapain katanya? Mau ikut audisi atau ikut nonton? Saya pengen ikut audisi, kok bawa kresek katanya. Karena saya nggak punya tas. Iya. Terus
ya sendirian, yang lain kan punya tim semua lengkap Iya. kan. Nah, terus ya Masnya cuma sendirian, cuman sendiri. bawa sepeda itu. Iya, itu pun saya ikut terapi ya, padahal nggak ada ngefeknya ya. Gitu ya. Ikut terapi di pohon. Nah, kalau dipikir sekarang, wah dulu saya bodoh kali ya gitu. Gitu kan. Kurang semat. Tapi ya nggak hilang kan, karena Gitu. butut kali ya. Iya. Terus pas pulang tuh saya nunggu orang bubar. Ah. Orang bubar. Ini orang bubar nih, karena saya ngincar pisangnya banyak itu yang nggak dimakan. Maksudnya? Saya bawa pulang, saya kasih makan anak istri saya. Oh, Terus pisang maksudnya kok ada pisang itu? kan setiap pas itu kan kalau mereka lapar dikasih snack gitu kan. Iya betul. Ada pisang, ada kue gitu. Itu. Itu nggak pada dimakan mungkin. Ya udah saya kumpulin satu kresek tuh Mas. Gitu. Saya jadiin tas tuh. Banyak banget. Gitu. Sampai setengah jalan saya nyesel, banyak banget ya. Berat ternyata gitu. Di pinggir jalan ada apa kayak pengemis, saya bagiin sampai rumah masih banyak juga. Terus tanyain Gitu. istri dari mana? Ada selamatan saya bilang. Iya bohong. Gitu. Iya, karena kondisi udah susah, ngapain saya ceritain lebih susah lagi. Betul. Nambah beban nanti. Ya. Tapi itu tentunya malah menjadi motivasi juga. Ya. Ya kan, bagi apa namanya generasi muda tentunya, Betul remaja sekali. yang sekarang sudah enak gitu kan. Harusnya sih. Harusnya lebih semangat lagi, lebih 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat dari Mas Wardi. Coba. Betul. Ini saya tadi menit keberapa tadi? Hampir sedikit meneteskan air mata. Ini lebay, ini baru kali ini saya lebay. Benar, Pak. Ini mitra RKS ya, remaja di Pekalongan. Tentunya anak-anak sekolah ya yang mungkin sok jago Iya. pada saat di jalan. Terus juga ya kadang-kadang seperti itu, Pak. Naik motor, ugal-ugalan gitu kan. Pada saat ngumpul kadang-kadang aduh, yang namanya anak-anak sih ya, anak-anak. Saya juga dulu pernah Saya anak-anak juga gitu kan. Nah, ini harusnya bisa menjadi motivasi bahwa untuk meraih sesuatu itu memang butuh perjuangan. Satu, keduanya, Mas. Niat. Kedua, sholat. Ketiga, sunat. Luar biasa. Tuh, ya. Yakin sama yang kuasa ya, Mas ya. Betul sekali ya. Ini petarung MMA yang langsung ngomong gitu kan ke kita semuanya. Jadi pengalaman lah paling tidak untuk diri saya. Tapi kalau saya jadi petarung kayak udah telat. Saya hitungnya juga telat sih, Mas. Karena saya masuk 36 kan. 36 umurnya. Jadi karena kan mungkin pada saat itu kesempatan baru datang. Terus saya ya mungkin udah jalannya kali gitu. Iya. Sedangkan saya bermain di sana kan begitu dipanggil pada saat turnamen udah kayak kuda hitam aja. Maksudnya? Buat loncatan orang-orang yang jago-jago itu. Serius ini. Ayo One Pride kurang ajar kalian. Tapi saya bangga. Iya deh. Begitu ikut turnamen pertandingan pertama itu saya kaget karena cuma 35 detik. Saya menang gitu. 35 detik? Iya betul. Dengan cara apa itu, Mas? Saya loncat. Dicolek atau di apa gitu? Standing guillotine namanya itu, kayak kuncian sambil berdiri. Kuncian sambil berdiri? Iya. Saya juga sering, Mas, ngunci sambil berdiri, Mas. Ngunci hati kali. Gitu. Itu 35 detik. Nggak nyampe 1 menit? Nggak ada, itu saksinya tuh ada yang di sebelah sana. Oh gitu. Langsung KO? Langsung selesai. Selesai juga? Iya. Saya kaget kok nyari duit ternyata segampang ini ya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Gitu ya? Iya. Aduh. Mas Wardi, betul. Ini ngomongin soal dunia olahraga bela diri, beliau sudah meniti karir sebagai seorang petarung MMA, membuktikan bahwa usaha, kerja keras dan doa, semangat, doa dari keluarga juga, betul. Istri juga, karena beliau ternyata bergabung atau masuk di MMA ini sendiri umur 36 tahun. Ya. Ternyata umur segitu juga belum telat ya, Mas ya? Ya hitungnya udah telat sih, Mas. Udah telat, cuman nekat. Ya, nekat aja. Karena mungkin ya nggak tahu ya rahasia alam kali atau mungkin jalan yang dari di atas dikasihnya ini ya sudah. Gitu. Oke. Ada pastinya pengalaman yang tidak bisa terlupakan dari proses Mas Wardi tadi pada saat perjuangan
ke arah apa namanya ke tempat atau lokasi audisi dengan naik sepeda. Mungkin sehabis itu yang ditemui pada saat itu gimana perasaan Mas Wardi? Apa saja yang telah dilakukan gitu? Perasaannya pasti senang karena lolos audisi. Gitu. Tapi cuman saya masih bingung gimana cara menyampaikan ke istri nih gitu. bahwa saya ini ikut. Dan sampai di pertandingan pertama pun saya nggak bilang. Gitu. Cuman istri itu ngelihat di TV, itu kamu ya katanya gitu. Maksudnya di iklan kecil di pojok itu kan biasanya kan. Iya. Bukan, karena mungkin wajahnya pasaran gitu. Gitu. Terus dia nggak ngeh gitu karena iklannya kadang selintas hilang ada gitu. Gitu. Terus kembali lagi, itu kamu ya? Bukan loh. Nggak tahu ya pas malam minggu itu kan tayang. Karena kan pada saat itu saya nggak masuk di live kan. Iya. Jadi taping gitu. Iya. Pertandingannya hari apa, diputarnya mungkin minggu keberapa gitu. Nah pada saat malam minggu saya biasa nemenin istri nonton TV karena saya nggak bisa kemana-mana. Nah, tapi pada saat pertarungan pertama itu istri memang benar-benar nggak tahu. Cuma satu aja kan, saya ada kepukul sedikit di sini. Betul. Ditanyain tuh kenapa jatuh dari sepeda saya. Terus dia bilang, dia mulai curiga tuh, kok kamu tuh jatuhnya sering berkali-kali ya kata gitu. Apa ngantukan waktu naik sepeda gitu. Karena pada saat latihan kan kadang-kadang pas jatuh kita kena. Iya kena. Iya kali segitu aja kan. Harus dibeli sepeda motor saya bilang gitu aja. Nah pas begitu tayang itu secara nggak sengaja itu mindahin channel ke TV One. Gitu. Jebret, nah keluarlah saya main. Kamu bohong katanya. Marah dia. Pada saat itu marah. Matiin TV nggak nonton, pakai marah. Marahnya kenapa? Kenapa saya nggak jujur? Jadi hikmah yang saya dapat ya, kadangkala kita harus menyampaikan dengan apa adanya, jujur walaupun terasa pahit. Tapi untuk kedepannya biar lebih lancar. Oke. Itu sih yang saya petik pada saat istri marah ke saya. Ya karena saya tahu dia juga pasti akan khawatir dengan kerjaan baru saya yang berantem ini gitu. Karena di mana dia sangat membutuhkan saya, kondisinya juga belum bagus. Walaupun pada saat itu pulang saya mendapatkan pertandingan terbaik itu. Itu biasanya kan saya bawa pulang 15 juta aja pokoknya. Sekali bertarung? Iya pada debut pertama. Debut pertama. Itu untuk seorang debutan udah gede banget itu. 15 juta. Karena bonus kedatangan, terus bonus kemenangan, bonus kuncian, kemudian pertandingan terbaik. Jadi gitu. semua bonus total 15 juta. Istri pastinya, tapi kan setelah uang segitu gimana? Yang tadinya marah? Ya tetap marah. Tetap marah juga. Karena khawatir mungkin ya. Ya karena saya bohong ngasih duitnya itu kan, saya bilang ini hasil borongan ngechat. Oke deh. Ini kayaknya ada yang ingin telepon bertanya langsung dengan Mas Wardi ya. Siap. Oke, di 381293. Halo, Mitra RKS. Oke. Ya. Oke, ini dari siapa? Dari Pak Jo. Pak Bejo. Oke, Pak Bejo. Silakan Pak Bejo. Terima kasih banyak, Mas. Itu dapat sebutan dari Desa Kelawu itu. Ketemu fan-nya. Fan di Pekalongan ya. Ternyata Becak Lawu memang, kemarin ada yang nanya pada saat siaran live juga di sini, ada yang nanya Becak Lawu gitu kan. Malam hari ini memang spesial dihadirkan untuk Mitra RKS ini. Monggo silakan Mas dilanjut. Terima kasih RKS sudah menghadirkan Mas Suradi Becak Lawu. Luar biasa. Dengan kisahnya yang mulai karirnya itu ternyata bergonta-ganti kerjaan sampai akhirnya menemukan takdirnya di OnePlus MMA. MMA ya. Siapa? Rasanya dari Mas Suradi sendiri dan mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang pengen berkarir di OnePlus MMA. Seperti itu. Oke. Pertanyaan yang tadi nih, gimana Mas kesannya? Kesannya yang pasti kaget ya, karena kan selama ini saya nggak pernah bermimpi untuk menjadi seorang petarung. Saya nggak pernah bercita-cita menjadi seorang petarung. Cita-cita saya itu pengen punya bengkel las. Bengkel las? Ya.
tukang bakso. Iya. Terus tadi apa? Tukang ngecat, Ya, gali kabel. gali kabel, Kuli bangunan pokoknya. kuli bangunan, Kebun sawit pernah. kebun sawit. Ya, Kebun sawit itu berarti tukang apa? manenin sawit. Yang kayak gini Ya, itu. terus itu. Terus Yang pakai bandolan. terus ngelatih K9, ngelatih anjing. Nah, Itu. iya. Dan cita-citanya Bengkel las. Iya, bisa ngeborong bikin pagar kanopi gitu. Tapi ternyata jalannya suruh mukulin orang. Dan ternyata lebih gampang itu ya nyari duitnya ya. Iya, saya jadi lupa saya dengan kelasnya Gitu. Tapi ini ya serba bisa ternyata ya, multi talent ya. Itu. Sama tadi itu ya, asal mula becak lawu ya. Iya, becak lawu. Jadi pada saat pertama kali OnePride digelar, saya mendaftarkan diri, pihak OnePride King Size-nya nanya, Mas Wadi julukannya apa? Kalau bisa yang keren gitu kan? Keren, sangar, smart gitu kan? Binatang buas gitu kan? Binatang buas ya. Harimau kerinci, so gitu. Kayak mungkin kumbang Magetan, gitu kan? Ya. Saya mikir kan, kalau saya bilang singo laut, di sana nggak ada singa ya. Iya betul ya. Kalau merak laut kok lucu amat gitu. Ya, terus kata kayak film-film itu kan kayak pendekar dari Madangkara itu kan. Benar, karena ada yang namanya pendekar apa? Pendekar gua hantu gitu kan. Iya. Di sini hantunya doang. Pendekar. Pendekar ini ya, becak lawu. Becak lawu terus pihak OnePride-nya bilang cicak lawu aja. Cicak lawu. Enggak Mas, yang ada becak lawu. Terus, ya itu dari inspirasi saya. Oke. Terus yaudah aku bikin becak lawu aja. Ada yang kurang setuju. Apaan nih nggak mencerminkan seorang petarung? Betul. Tapi saya bilang, Pak, ini kan sebenarnya kendaraan tradisional masyarakat Magetan untuk mengangkut hasil bumi dari Gunung Lawu menuju ke pasar Pelausan. Memakai yang namanya becak lawu ini. Ini kendaraan sangat sederhana, cuman rodanya dari bonggol bambu itu Mas. Nah, terus remnya juga pakai tangan. Pakai tangan ya. Sebenarnya jika bakal mobil Formula 1 itu sih Mas. Gitu ya. Iya. Mas bisa aja. Terus dari hal yang sederhana itu kita bisa berguna buat orang banyak, saya bilang. Betul. Terus makanya langsung disetujuin kan. Iya. Nah, ya udah becak lawu. Cuma ada yang lucu Mas, ketika saya nama becak lawu sempat dipanggil sama Bupati Magetan. Oke. Terus karena beliau berterima kasih, seenggaknya ternyata sudah secara tidak langsung kayak mempromosikan kayak hal-hal unik dari Kabupaten Magetan, selain dari Telaga Sarangan itu sendiri. Karena ada kendaraan ciri khas becak lawu dan ternyata imbasnya sangat besar. Daerah wisata sana jadi lebih ramai, perekonomian naik. Dan bupatinya ngomong, Mas Wadi, saya usul bagaimana kalau kita bikin patung Mas Wadi di alun-alun Magetan. Saya bingung mau jawab apa, coba gini. Gitu. Maaf Pak, saya belum meninggal. Itu spontan. Iya. Karena kan pikir saya kan kalau orang dibikin patung udah meninggal. Ya. Terus dia ketawa sama di situ kan. Kayak mengabadikan gitu kan. Iya betul. Ya lucu aja Mas kalau saya tiba-tiba lihat patung saya. Gitu. Itu sih asal mula becak lawu itu. Gitu. Tapi ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan selama ini tentang perjalanan saya dari seorang yang bukan siapa-siapa, from zero to hero itu kan. Betul. Dengan banyak hal yang saya laluin, bisa menginspirasi banyak orang untuk bisa lebih baik dari saya. Betul sekali. Karena saya aja yang backgroundnya kurang mampu, pendidikan rendah aja bisa sampai titik ini. Kalian dengan modal yang pendidikannya bagus, terus fasilitas bagus, harusnya lebih dari saya gitu. Betul sekali. Dan becak lawu ternyata di Pekalongan fan-nya banyak sekali. Iya, kemarin tuh sengaja saya belum umumin aja Mas, karena takut digeruduk saya. Iya. Malam hari ini ada fan-nya sih. Sebenarnya sih pingin saya hadirkan. Gimana ini? Boleh. Ke stage? Boleh? Oke. Iya deh. Ini salah satu fan dari Mas Wardi nih. Siap. Langsung masuk aja deh. Enggak, ya. Bosku. Kita kasih tepuk tangan ya untuk. Nah, ini
fan. Oke. Waalaikumsalam. Langsung masuk aja. Nah, ini salah satu yang dari kemarin ini bertanya-tanya. Luar biasa. Oke. Keren. Ini dia teman saya. Ya. Terima kasih banyak. Background-nya dia hebat ini. Iya. Kalau ada mic satu lagi, kasih mic aja enggak apa-apa. Gitu. Kayaknya obrolannya semakin ramai saja. Saya, Han Kakak, dan Mas Wardi selaku petarung MMA One Pride TV One. Siap. Dan pecinta MMA juga dari Pekalongan, Pak Rojak, yang dari kemarin bertanya-tanya, becak lawu hadir tidak? Malam hari ini dihadirkan, tentunya untuk warga Kabupaten Pekalongan juga. Oke, silakan. Gimana nih? Ketemu dengan idola? Ya, alhamdulillah nih Mas. Aha. Saya bangga ini dengan orang ini nih. Yang selama ini ngeliat di TV gitu kan? Iya, hanya lihat itu orangnya kecil, tetapi ini dari spirit apa tandingnya itu bagus sekali. Betul. Groundnya ini yang saya bikin senang itu, wah kalau udah Berarti ground itu jatuh itu loh. Ground Bawah. fighting. yang di bawahnya itu? Ya, jadi Oh gitu. mungkin Dibandingkan meetingnya apa? Oh ya, kalau bahasa Pekalongan meeting. ya, Meetingannya Kalau hebat. kalau meeting yang itu kan meeting rapat. Ini- iya benar. ya. Meeting gitu kan. Kuncian. Betul, Kuncian. kuncian. Jadi kan di MMA ada 3 unsur yang dipertandingkan tuh di dalam kemasan MMA itu ada striking, takedown, sama grappling. Nah, striking itu kita bisa ambil dari berbagai macam bela diri atas kayak mungkin pencak silat, karate, tinju, muay thai, kickboxing. Nah, sedangkan takedown itu cara menjatuhkan orang atau membanting itu diambil dari judo bisa, gulat, sambo, dan di grappling di takedown ini nanti ada 2 juga, takedown tengah sama cage control. Gitu. Yang ketiga grappling karena ada kuncian-kuncian yang di bawah sama ground and pound. Oke, nanti pokoknya bisa disimak di coaching kliniknya yang Betul. langsung dipraktekkan dengan Mas Wardi. Betul. Oke, Pak Rozak. Siap. Oke. Ini pasti seneng dong. Senang pastinya dong. Seneng banget kan? Penggemar berat saya ini fan saya. Oh, gitu. Iya. Nanti saya kalau ada di TV itu Ah. sering ngeliatin lah kalau sampai jam 12 sampai jam berapa lagi sekarang kan ada TV lain itu ya namanya TV yang dari Thailand itu hebat-hebat Pak. Iya, betul. Wah, gila itu. Tapi pernah bertanding dengan petarung dari luar? Oh, pernah. Waktu dari Gitu. Filipina. Dari Filipina. Ya. Dan alhamdulillah menang juga tuh. Menang juga. 1 menit setengah nggak salah. Luar biasa. 1 menit setengah. Tapi kalau pengen lihat keseruannya lebih nyata, hari Sabtu besok datang langsung di alun-alun. Betul, gitu. Karena Jadi ada 10 pertandingan, Bang. Yang itu luar biasa nanti. betul. Dan Pak Rozak, tapi sayang Pak Rozak, besok apa namanya? Idola Pak Rozak ini nggak bertarung. Aduh. Iya. Jadi sebagai apa ini? Besok isi acara, isi tapi acara. bisa acara. Bisa Jadi Pak acara. Rojak nanti bisa pengen nyoba takedown saya juga boleh. Ayo gimana? Tantangannya. Waktu pulang saya bisa. Gitu. Atau mungkin teman-teman yang di rumah yang saya sedang dengerin, Aha. hari Sabtu besok sekitar jam 3, jam 4, saya ngelakuin coaching klinik, datang, Aha. lihat langsung, Aha. nanya boleh atau praktek langsung juga boleh. Oke. Gitu. Ada yang mau disampaikan Pak Rozak? Ini menurut saya Pak Suwardi ini, Aha. Mas Suwardi ini, Aha. ini Nur apa? Yang seperti Kabib. dari Nur Kabibnya Indonesia ini. Luar biasa. Iya, ini Nur Kabibnya Indonesia ini. Hebat ini. Cara kunciannya saya senang hebat ini. Gitu. Iya. Wah, sampai kepala di bawah, Pak. Sampai kepala kemana ini. Betul. Emang hebat ini saya. Senang ini namanya. Oke. Terima Tapi kasih, sekarang Pak. masih memegang sabuk juara. Alhamdulillah masih, Pak. Cuma karena kemarin pada saat persiapan International Fight lawan Cina itu, pada saat Iya. persiapan patah tangan saya, Hmm. akhirnya dibatalin. Sampai sekarang masih Iya, iya. pemulihan. Ya. Oh, gitu. Iya. Baik, ya. Tentunya acara spesial terobosan OPD Pekalongan. Ya, masih bersama saya Kakak dan Mas Wardi. Becak lah. Oke, ini kayaknya benar-benar ya kalau apa namanya ngobrol terkait dengan Mas Wardi bisa 7 hari 7 malam ini Mas. Bisa, Mas. Bisa. Iya. Tapi ya karena keterbatasan waktu kita, Mas. Ya, kita Ya. jadiin 1 jam aja. Tapi kayaknya paling tidak ini ya dengan hadirnya Mas Wardi ini masyarakat Pekalongan yang ngefans, salah satunya tadi Pak Rojak juga sudah apa namanya bertemu secara langsung, dan untuk acara besok juga ya pastinya yang apa namanya penasaran bisa datang ke alun-alun Kajen. Oke. Untuk Betul. besok gimana
Mas Wardi? Untuk besok pastinya saya akan hadir di sana di arena di alun-alun kota Pekalongan ya, Kabupaten Pekalongan. Pekalongan. Saya akan mengisi coaching klinik, jadi buat dulur-dulur komunitas manapun, entah pencak silat atau motor apapun, silakan hadir di sana karena banyak banget game-game seru, hiburan. Kemudian pemuncaknya ada Fight Night, ada 10 pertandingan MMA real. Berarti 10 petarung ya? Ya, 20 petarung berarti. 20 petarung dengan 10 pertandingan berarti kan? Betul. Di mana mungkin selama ini kita cuma bisa nonton di TV gitu. Ya, sekarang bisa ngedenger tuh bunyi pukulan asli seperti apa ya. Gregetnya kan akan kerasa gitu kan ya. Betul sekali. Dan game-game serunya ini mungkin seru ya. Sama itu hiburan asli. Hiburannya nanti disebutin ke artisnya? Boleh, harus dong. Ada Mas Do yang bola paling goto. sama Arlida Putri. Gitu. Ya. Terus ada lagi Suwardi. Ingat ya, tanggal 7 dan tanggal 8. Tanggal 8 dengar-dengar ada Setia Band ya? Iya, ada Setia Bandnya juga. Wah, sudah pulang. Charlie. Gitu kan? Charlie Suwardi. Dan RKS tentunya apa namanya ya? Ya, malam hari ini kedatangan salah satu sosok petarung yang benar-benar kalau apa namanya? Mendengarkan ceritanya. Iya. Sampai sekarang saya masih antara percaya dan tidak percaya. Gitu kan? Tapi ya seperti inilah adanya. Ya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk terutama nih anak-anak muda nih. Ya, pesan-pesan untuk dulur-dulur saya di Pekalongan, baik itu yang muda, menginjak remaja ataupun sudah berkeluarga ya. Mudah-mudahan sedikit cerita dari saya bisa menginspirasi banyak orang. Buat yang generasi muda, jauhi narkoba. Betul. Kita masuk ke dunia-dunia yang positif, terutama olahraga. Jika kalian mempunyai hobi, salurkan ke tempat yang tepat. Jika kalian suka mungkin balap-balap motor, ya masuklah di arena balapan yang benar-benar resmi. Betul. Kalau yang suka berkelahi, jangan berkelahi di jalanan karena itu akan merugikan diri sendiri dan orang banyak serta melanggar hukum. Bertanding di Arena. One Pride King Size New Arena. Wish. Luar biasa. Sangat menginspirasi sekali ya di TOP malam hari ini. Hari ini spesial dari Radio Kota Santri. Dan sekali lagi terima kasih Mas Wardi. Sama-sama Mas. Sukses. Amin. Terus salam untuk semua all crew-nya. Siap. Teman-teman para petarung. Siap. Dari Radio Kota Santri. Untuk TV One juga. Siap. Mantap. Luar biasa. Dan demikian ya obrolan kita di TOP, Terobosan OPD Pekalongan. Tentunya beragam informasi bisa Anda selalu simak ya di channel 96.4 FM Radio Kota Santri, media informasi, aspirasi, dan edukasi Anda. Dan juga channel YouTube RKS TV. Ini harus selalu pantengin juga ya. Dan jangan lupa subscribe IG-nya RKS. Oke. Terus juga Facebook-nya RKS juga selalu kita hadirkan beragam informasi-informasi untuk wilayah Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Terima kasih Mas Wardi. Sama-sama Masku. Dan sukses selalu. Amin. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.